Ya, selamat datang di channel CCC. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk pembuatan denah. Oke, karena dalam penugasan tugas besar ini kemungkinan kita ditugaskan untuk membuat 2 lantai, untuk membuat bangunan baja 2 lantai, maka di sini kita membutuhkan tangga. Ya, di sini saya akan membuat tangga pada sisi pojok yang ini dan di sisi pojok yang ini. Nah, yang pertama kita buat layer dulu. Kita ketikkan LTN. Lalu kita namai tangga. Kita beri warna kuning saja. Oke, tutup. Lalu di sini pertama saya akan membuat bordisnya terlebih dahulu. Saya klik di sini saja. Oh ya, terlebih dahulu layar ini kita rubah ke tangga ya. Kita buat rectangle. Nah, di sini saya menggunakan bordisnya ukuran 4 meter lawan 1,8 meter. Untuk merubah nilai-nilai ini bisa ditekan tab ya. Untuk memindah-mindahnya ini bisa kita tekan tab. Kalau kita sudah input nilainya, lalu kita tekan enter. Oke, untuk bordisnya sudah terbuat. Lalu saya akan membuat anak tangganya pakai rectangle. Ini kita klik saja di mana terserah kita, lalu kita masukkan. Di sini saya menggunakan lebar anak tangganya 1,8 meter dan lebar untuk pijakan kakinya sepanjang 33 cm atau 330 mili. Nah, ini untuk tangganya sudah kita buat anak tangganya. Lalu bisa kita move, kita klik pojoknya, kita taruh di pojok sini. Nah, sudah terbuat. Lalu kita copy saja. Ini pada titik-titik ini. Copy. Copy. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita copy lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita select ini. Karena ini untuk anak tangga arah ke atas, ini masih sebelah kanan. Yang sini belum ada, maka dari gambar ini bisa kita copy saja. Kita copy, kita pilih sudut yang ini, lalu kita geser ke sudut yang kita inginkan. Di sini memang direncanakan ada spasinya, ada jaraknya untuk anak tangga ini, jadi tidak mepet. Nah, ini bentuk tangganya sudah jadi. Kemudian kita juga akan membuat garis. Untuk kita buat rectangle saja. Rectangle dari titik ini kita tarik sampai ke titik ini. Lalu bisa kita tarik untuk lebarnya. Pastikan sampai titik akhirnya warna hijau ini. Lalu kita tarik ke kanan. Kita butuhkan di sini saya akan membuat WF untuk anak tangganya, untuk tangganya. Profil WF untuk tangganya. Kita akan membuat profil WF untuk tangganya. Kita butuhkan sebesar
100 mm. Nah, di sini bisa kita copy, sebelah kiri dan kanan sama. Lalu di sini juga kita copy. Lalu di sini juga kita copy. Ini bisa kita atur. Panjangnya bisa kita atur. Bisa kita atur. Kemungkinan model tangganya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita membutuhkan railing untuk tangganya ini. Untuk tangga ini kita membutuhkan railing atau pegangan tangannya. Kita buat layer lagi di sini. Kita beri nama railing. Kita beri warna ungu saja. Di sini kita buat rectangle. Oh ya, ini layarnya belum dirubah, kita rubah dulu ke railing. Kita buat rectangle. Kita pilih di sini. Ini untuk ketebalan railingnya kita pakai 5 cm saja. Sudah. Lalu ini bisa kita pindah di tengah-tengahnya baja WF tangganya, baja WF tangga bisa kita pindah. Lalu bisa kita copy. Ini bisa kita atur. Nah, di sini pegangannya sudah jadi, kurang yang ini kita tambahkan saja secara manual. Kita ketik PL untuk membuat polyline. Kita buat saja dari titik ini, sini sepanjang 150 mm. Lalu kita tarik ke kiri, kita sesuaikan dengan ini. Kita arahkan pointernya ke titik terakhirnya, lalu kita tekan shift, lalu kita klik, lalu klik. Nah, ini bisa kita offset. Ini sepanjang 50. Nah, offset sepanjang 50. Oke, sudah jadi untuk garis railingnya. Ya. Karena ini nanti anak tangganya berawal dari sini, lalu jalan ke sini, maka yang di sini bisa kita potong karena di sini tidak tergambarkan full, bisa kita potong. Kita buat polyline, ketik PL, lalu dimana kita ingin memotongnya, kita misalkan di sini saja, kita buat sudut 45 derajat. Kita buat saja.
garis-garis ini bisa kita select semua. Karena tadi berbentuk rectangle, bisa kita select semua, lalu kita explode. Ini explode. Nah, maka otomatis menjadi garis-garis biasa. Karena sudah kita explode, bisa kita lakukan trim. Kita select pembatasnya, lalu kita ketik T, R, lalu kita hapus yang ini. Ditahan saja agar penghapusannya lebih cepat, bisa kita tahan. Nah, lalu ini tangga ini bisa kita group. Lalu bisa kita pindahkan. Kita klik pojoknya, lalu kita pindahkan ke pojok yang ini. Sudah pas. Jadi untuk ukuran-ukuran tangga ini bisa kalian sesuaikan dengan perhitungan yang telah kalian lakukan nantinya. Jadi tidak harus terfokus seperti pada contoh yang saya berikan ini. Nah, karena kita nanti membutuhkan satu tangga lagi di sini, maka ini bisa kita copy saja. Kita copy, kita pilih pojoknya, kita pilih pojoknya, bisa kita taruh di sini, di pojok yang ini. Lalu bisa kita rotate R, kita pilih RO ini, rotate. Kita pilih titik yang ingin kita putar, lalu bisa kita putar seperti ini. Kalau muncul garis hijau seperti ini, berarti dia sudah tepat pada sudut yang bulat. Misalkan 180, 90, 60, atau 45, seperti itu. Bisa kita klik. Nah, sudah tercopy. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat ukuran-ukurannya atau dimensi-dimensinya. Di sini bisa kita buat layer baru lagi, kita beri nama dimensi. Ini bisa warnanya ini bisa mengikuti ini white ini. Oke, buat white saja, kita tutup. Nah, sebelumnya di sini ada pengaturan ini, dimension style. Ini bisa kita manage atau kita atur. Kita klik manage dimension style. Di sini ada standar, ada ISO. Kita buat dari standar. Ini kita buat style baru. Kita new copy of standard. Ini kita oke saja. Di sini bisa kita atur dari aturan atau letak teksnya, bisa di center atau above. Kita pilih center saja. Ini horizontalnya juga. Lalu di sini bisa kita atur simbolnya ini, apa yang kita inginkan. Bisa kita pilih seperti ini, architectural tick, itu akan berubah. Kita akan pakai ini saja. Lalu ini sementara kita oke saja. Kita akan pakai copy of standard. Ini layernya kita akan menggunakan dimensi di sini. Nah, bisa kita ketikkan di sini dim line ini.
dimension linear. Nah, sini bisa kita pilih garis yang ingin kita buat dimensinya. Di sini kita tarik. Ini bisa kita atur mungkin di sini. Nah, jika tulisannya terlalu kecil, ini bisa kita atur ini pada di sini teks ini, atau di dimensi juga bisa. Nah, dari ini kita buka manage dimension style, kita modify. Ini text height-nya, ini bisa kita rubah. Misalkan karena kita di sini menggunakan ukuran yang nyata, kita isi saja ini 300 mm. Lalu jika simbolnya juga tidak terlihat, bisa kita rubah ini menjadi 150. Ini juga bisa kita tambah jadi 100. Sini juga 100. Ini juga bisa kita isi 100. Ini kita isi 50 saja. Ini kita isi 50 saja. Kita oke. Nah, bisa terlihat seperti ini. Jadi ukuran-ukuran tadi menyesuaikan dengan gambar yang kita buat. Kita klik dimensi ini, lalu kita ketik DCO ini. Nah, ini bisa langsung melanjutkan dimensi yang telah kita buat tadi. Lalu kita letakkan di asasnya. Untuk bagian ini sudah, lalu kita bisa membuat yang di sebelah kanan, DLI dimension linear. Kita pilih asnya, bisa kita tarik ke kanan. Pilih kita tarik 1500. Nah, agar ini teks ini menjadi ke arah vertikal, bisa kita rubah. Di sini kita rubah manage, kita modify. Ini text alignment, ini bisa kita klik pada aligned with dimension line, kita oke. Nah, otomatis dia akan berubah seperti ini. Lalu bisa kita lanjut DCO.
Nah, untuk dimensinya sudah kita buat. Di sini kita juga akan membuat tanda di sini untuk arah panahnya, untuk arah tangganya kita bisa buat dari sini. Kita tarik, kita pakai PL, polyline. Dari titik ini kita tarik, kita cari tengahnya ini, lalu kita tarik, cari tengahnya, midpointnya, lalu bisa kita buat ke sini. Nah, di sini bisa kita buat garis. Ini kita buat sudut 60 derajat, kita ketikkan saja 500. Di sini kita nanti ini bisa kita buat lagi, ini line dengan 120 500. Nah, ini bisa kita group atau bisa kalau ingin kita gabung semua. Di sini bisa kita pilih polyline ini dan garis ini, lalu bisa kita group. Nah, sudah tergroup. Lalu ini bisa kita copy. Sini. Garis sini bisa kita rotate. Titik rotasinya di sini, lalu kita tarik seperti ini. Nah, sebetulnya ini tadi bisa dilakukan ketika membuat tangga tadi agar tidak perlu mengcopy-copy lagi dan merotate lagi. Ya, mungkin untuk pembuatan denah cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Jangan lupa untuk support channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Terima kasih.